Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli Alam. Saya selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2024. Untuk merampukan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sosiologi Kepemudaan, saya diminta untuk membuat semacam video yang akan kita bahas mengenai fluiditas seksual dalam anak muda antara norma sosial dan konstruksi identitas. Mungkin sebelum memulai ke intinya, ada beberapa pertanyaan yang timbul mengenai fluiditas seksual. Apa sih fluiditas seksual tersebut? Dan apakah seksualitas itu sesuatu yang tetap sejak lahir? Atau justru mungkin bisa berubah seiring berjalannya waktu serta lingkungan ataupun sosialisasi masyarakat terhadap kita ataupun agen sosialisasi terhadap kita gitu. Jadi hari ini dan juga di saat ini kita melihat cukup banyak fenomena yang semakin nyata di kalangan anak muda terkhususnya yang bisa dibilang mereka ini lebih terbuka dalam membicarakan identitas dirinya, yaitu yang seperti kita tahu yaitu adalah seperti istilah fluid, non-binary dan berbagai spektrum lainnya yang mulai dikenal cukup luas. Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, akan ada semacam cuplikan yang akan saya berikan. Berikut cuplikannya. What do you mean? Is sexuality like water? Kinda. It just means that one's sexuality is open to more than one gender, but it's still flexible, changing, and evolving. I know what you're wondering. How is fluidity different from bi or pansexuality? Imagine this scenario. You're at your favorite spot and you look up to the bar and there's a cute guy on your left and a beautiful girl on your right. A pansexual might strike up a conversation with both to see who they like, because to them, a connection matters more than gender. A bisexual person might check out the girl and the guy because they're attracted to two or more genders. Someone who's sexually fluid might only want to talk to the girl, but when they come back next week, they might only want to talk to the guy. I myself am comfortable identifying as gay and sexually fluid because although I'm generally interested in men, I have fallen for women and I could again. Oke, mungkin tadi sudah kita saksikan bersama yaitu tentang cuplikan mengenai topik yang kita angkat hari ini atau pada saat ini. Lalu mungkin bisa dibilang berdasarkan yang tadi dijelasin oleh saya di awal yaitu mengenai pasti akan ada sebuah timbul pertanyaan apa itu fluiditas seksual. Oke, mungkin akan saya jelasin secara sederhana apa itu fluiditas seksual. Jadi fluiditas seksual adalah kondisi di mana ketertarikan identitas seksual seseorang itu bisa berubah dan bersifat secara dinamis dan tidak selalu menetap. Jadi seseorang memiliki ketertarikan seksual secara heteroseksual, biseksual, dan juga dia bisa berubah menjadi seseorang yang suka sama jenis yang kita sebut saat ini sebagai gay dan juga lesbian begitu. Kita akan membahas dan akan mengulik lagi dari beberapa perspektif dari sosiologi begitu. Kalau ditanya apa sih kepentingan atau bisa dibilang urgensi dalam memahami fluiditas seksual ini, jadi kita bisa mengetahui atau penting dalam mengetahui hal ini karena fluiditas seksual itu bukan sekedar tren atau konformitas atau FOMO ya, karena melainkan bagian dari pencarian diri atau pencarian akan orientasi seksual gitu. Jadi mengutip sedikit dari salah satu ahli ini yang bernama Lisa M. Diamond, dia menyebutkan dalam bukunya bahwasannya sexual fluidity refers to the situation depend flexibility in sexual responsiveness. Mungkin bisa diperbaiki mengenai bahasa Inggris saya. Jadi intinya adalah yang disampaikan oleh Lisa M. Diamond yang artinya dari kutipan tersebut, ketertarikan seksual itu bisa berubah tergantung pada konteks, pengalaman, dan relasi yang dijalani seseorang begitu. Mungkin memang bisa dilihat kalau di negara ini sendiri fluiditas seksual itu dilihat sebagai bentuk penyimpangan karena dia bisa dibilang sesuka sama jenis atau tidak begitu. Saya akan membacakan salah satu sumber referensi dari buku yang berjudul Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis milik Profesor Dr. Haji Dik Juliati Hisham MMMSI. Dia mengutip berdasarkan di bukunya mengenai pengertian perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang atau deviant behavior itu ada semua tindakan yang
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama, yang menimbulkan korban atau victims maupun tidak ada korban. Perilaku menyimpang atau deviant behavior yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sedangkan perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan dan korbannya adalah diri sendiri. Begitu. Oke, tadi telah saya bacakan juga dari kutipan buku, yaitu dari Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis milik Cik Juliati Hisham mengenai apa itu perilaku menyimpang, dan ini kita melihat bahwasannya apakah fluiditas seksual itu termasuk penyimpangan, begitu. Jadi kita juga lihat ya dalam perspektif normatifnya, kalau terutama di masyarakat yang memang memiliki nilai ataupun norma yang kuat, fluiditas seksual ini sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Berdasarkan dengan realitas sosial yang ada di negara ini terutama, dan di beberapa daerah maupun wilayah, fluiditas seksual itu memang dilihat sebagai salah satu penyimpangan karena memang diidentikan atau dimasukkan ke kategori salah satu komunitas, yaitu komunitas LGBT. Namun sosiologi membicarakan atau berbicara dari pandangan yang berbeda. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwa penyimpangan itu bisa dibilang relatif dan justru merupakan bagian normal dari kehidupan sosial. Gitu. Namun sementara Howard S. Becker menekankan bahwa sesuatu dianggap menyimpang bukan karena sifatnya, melainkan dikarenakan masyarakat memberi label tersebut. Jadi telah saya jelaskan juga dengan mengutip dari beberapa kutipan ataupun pernyataan-pernyataan dari Howard S. Becker dan juga Emil Durkheim mengenai penyimpangan secara normatif perspektifnya begitu. Tapi kembali lagi dengan pertanyaan yang awal, apakah fluiditas itu benar-benar menyimpang? Kalau menurut saya pribadi atau pendapat saya pribadi ataupun opini saya pribadi, saya beropini fluiditas seksual itu akan dianggap menyimpang apabila dia tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku di sebuah daerah, wilayah ataupun masyarakat. Begitu. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, seksualitas sebagai konstruksi sosial. Jadi di sini kita masuk ke pemikiran Michael Foucault, yang dimana ia melihat bahwa seksualitas itu bukan sekedar soal biologis. Ia dibentuk oleh kekuasaan, norma, dan wacana sosial. Apa yang kita anggap sebagai normal sebenarnya diproduksi oleh agama, pendidikan, media, dan juga institusi-institusi sosial lainnya, begitu. Yang dimana yang dianggap normal pun diproduksi juga internalisasi dari agen-agen sosialisasi di sekitar kita, begitu. Misalnya dulu pembicaraan tentang seks itu dianggap tabu. Sekarang seiring berkembangnya zaman, pembicaraan tersebut perlahan menjadi lebih terbuka. Hal tersebut pun menunjukkan bahwasannya kebenaran tentang seksualitas tidak bersifat statis. Begitu. Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan milik Peter L. Berger dan juga Thomas Lackman, yang dimana ia menyatakan bahwa realitas sosial itu dibentuk melalui interaksi manusia. Jadi yang kita anggap hal tersebut normal sebenarnya adalah hasil kesepakatan sosial. Oke, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah peran media dan generasi muda. Seperti yang kita ketahui bahwasannya media itu atau media sosial itu sebagai salah satu dari agen sosialisasi gitu. Nah, di era sekarang media sosial itu menjadi ruang penting bagi kita anak muda, di mana di situ atau di media sosial itu tempat kita mengeksplorasi informasi, kita mengeksplorasi identitas dan juga menemukan sebuah komunitas gitu, dan mengakses informasi-informasi dari mancanegara gitu kan, dari berbagai tempat untuk kita mengakses informasi tersebut.
Dan ini pun juga memungkinkan bagi kita untuk munculnya fluiditas identitas serta fluiditas seksual. Kenapa bisa begitu? Karena tentunya ada internalisasi terhadap diri, yaitu terkait nilai ataupun norma yang diterima oleh diri, begitu, yang mempengaruhi pola pikir dan juga tindakan kita. Gitu. Adanya kontrol sosial secara tidak langsung maupun secara langsung yang kita terima melalui internalisasi nilai ataupun norma di media sosial tersebut. Namun di sisi lain juga muncul adanya tekanan baru di media sosial tersebut karena adanya labeling yang tentunya tidak bisa dihilangkan, hanya berubah bentuk. Gitu. Dalam konteks terkhususnya di negara ini, di negara Indonesia, ada tarik menarik yang cukup kuat antara nilai lokal dan juga pengaruh global, sehingga anak muda ini berada di tengah-tengah dinamika atau gejolak sosial saat ini, begitu. Untuk secara keseluruhan pembahasan yang tadi saya telah sampaikan, kita bisa rangkum menjadi beberapa pandangan. Yang pertama yaitu adalah perspektif normatif yang melihat fluiditas seksual itu apakah sebagai bentuk penyimpangan. Lalu yang kedua, perspektif sosiologi yang melihat sebagai hasil konstruksi sosial dan labeling. Jadi melihat kalau fluiditas seksual itu adalah salah satu hasil konstruksi sosial dan juga labeling. Lalu yang ketiga, perspektif ilmu modern yang tidak hanya menganggapnya hal tersebut sebagai bentuk gangguan. Maka mungkin pertanyaan yang lebih relevan ada satu, apakah ini normal atau menyimpang? Begitu. Tetapi bagaimana masyarakat membentuk cara kita memahami seksualitas tersebut? Kembali lagi ke opini saya yang tadi setelah saya sampaikan, bahwasannya fluiditas seksual itu akan dianggap menyimpang apabila itu mempengaruhi atau memberikan dampak negatif serta tidak sesuai dengan nilai ataupun norma yang ada di masyarakat, begitu. Dan pada akhirnya pun seksualitas itu bukan soal biologi semata, begitu, atau soal identitas diri, tapi ia adalah hasil sebuah interaksi yang bisa dibilang cukup kompleks yang tumbuh dari pengalaman dan lingkungan sosial. Dan juga anak muda bukan sekedar sebuah objek perubahan, namun sebagai aktor aktif yang bisa dibilang membentuk identitas dan juga orientasi seksualnya mereka sendiri. Memahami tidak selalu berarti harus setuju, namun itu membuka sebuah ruang untuk melihat realitas sosial secara lebih luas. Itu mungkin yang bisa saya berikan melalui pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sebelumnya, thanks for watching, and I have a little bit, ya sedikit tambahan ya. Love yourself, be yourself, and accept yourself, and show off yourself. Itu saja mungkin dari saya. Saya Muhammad Zakif Rezi Alam mengucapkan terima kasih.